Mereka mengatakan, umatnya Nabi Musa, apabila datang kepada mereka kebaikan, maka mereka mengatakan, oh ini dari saya ini. Nah, umat Nabi Musa ngoten, nek kebaikan iki lho aku kok iki. Tapi kalau mendapatkan keburukan, ya tayyaru bi Musa wa mamma. Mereka menimpakan kesalahan itu kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Niki wong kafir Bani Israel ngeten iki, Pak. Makane nek wong gampang ngaku nek enek sing apik-apik diklaim. Ini karena saya, ini karena prestasi saya. Nah, enek keburukan itu justru ditimpakan kepada pemimpinnya. Ngeten iki mental ngeten iki kaya mentale Bani Israil. Nenek apik lho iku prestasiku. Nara aku ngono lho ra iso. Ya ngono. Tapi nenek keburukan sing disalahne sapa pemimpine. Oh, presiden ra genah. Ngono wae. Ngoten niku Bani Israil kaya umat Nabi Musa ngoten niku, Pak. Gara-gara melon Musa kuwi cilaka ngeten. Dan iki jok ngoten nggih. Ngeten iki wa minan nasi may ya'budullah ala harfin Al-Hajj ayat 11. Orang yang memiliki pernyataan seperti itu seperti orang yang beribadah kepada Allah tapi berada di bibir jurang. Artinya sekali kepleset maka dia akan jatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Lah niki hati-hati ngeten iki, Pak. Nggih, seperti orang berada di daerah perbatasan. Iya nak pas apik terus nanti kan hatinya senantiasa menyerahkan diri kepada Allah. Itu kalau orang yang pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad karena kebaikan dari sisi Allah. Tapi begitu kena keburukan dia tergelincir karena apa? Menyalahkan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyalahne mergo mlebu agama Islam. Makanya orang yang seperti itu seperti beribadah di tepian jurang. Nah, niki, Pak. Makanya hati-hati ngeten iki, Pak. Wa hakadha qala haula'il munafiqun alladzina dakhalu fil Islam zahiran wa hum karihuna lahu fi nafsil amr. Inilah pernyataan seperti ini adalah pernyataannya orang-orang munafik yang mereka secara zahir masuk Islam tetapi batinnya itu belum masuk Islam. Batinnya belum masuk Islam. Kenapa? Karena masih ragu terhadap ketentuan Allah. Niku ngoten. Waliyadza idza sabahum syarrun innama yasniduna ila ittiba'ihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok seperti itu? Karena apabila mereka mendapatkan keburukan, maka mereka menyalahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyalahkan gara-gara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sayyidi wa indusimu hasanatun qala al-hasanatu al-hasbu nang tajuma wasihim wa khuyulihim wa yusanu halihim wa talatul nisa'uhumul ulaman. Niki mun disabane wau namanya kebaikan itu adalah keadaan-keadaan yang baik, kemudian kesehatan, kemudian dapat rezeki, pangkatnya naik dan sebagainya. Demikian juga istrinya dia mendapatkan anak itu adalah kebaikan. Itu As-Sayyidi mengatakan begitu. Maka mereka mengatakan hadhi min indillah, ini dari sisi Allah. Apabila mereka mendapatkan keburukan, contohnya adalah ada kemalangan. As-sayyah al-jadbu wadh-dhararu fi amwalihim. Ada kemalangan seperti bangkrut hartanya.
hartanya berkurang, hartanya rugi, bisnisnya kolaps dan lain sebagainya. Tasya'amu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyandarkan kesalahannya kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wa qalu hadhihi min indik, maka orang-orang munafik mengatakan ini saya mendapatkan kecelakaan, saya mendapatkan kemalangan, ini gara-gara dari sisimu wahai Muhammad. Yaquluna bitarkina dinina wa itba'ina Muhammad asabna hadzal bala. Ini saya mendapatkan demikian ini karena kami meninggalkan agama kami dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara kami meninggalkan agama kami, agama yang dulu, akhirnya mengikuti agama Muhammad. Begitu mengikuti agama Muhammad, akhirnya kami mendapatkan bala dan musibah. Ini orang munafik. Maka Allah berfirman, "Kul," katakanlah, kullun min indillah, semua dari sisi Allah. Faqulu kullun min indillah, maka sampaikanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwa semua datang dari Allah. Ai jami'u bi qada'in wa qadrihi, kan semuanya itu adalah atas ketentuan dan takdir dari sisi Allah. Wa huwa nafidun fil barri wal fajiri wal mu'minu wal kafir. Dan ini semua ketentuan itu baik berupa kebaikan ataupun perbuatan dosa, ada mukmin dan kafir, semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kul kullu min indillah ai al hasanatu was sayyi'ah, katakanlah oleh Muhammad bahwa setiap segala sesuatu dari sisi Allah, baik kebaikan maupun keburukan. Qala Hasan Basri, tsumma qala ta'ala munkaron ala haula'i qaina hadhil maqalati sadirati an syaqi wa raibin wa qillati fahmin wa alama kasrati jahli wa dhulmi fa maliha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Niki Pak menurut Hasan Basri mengingkari akan pernyataan orang-orang munafik tadi. Menapa orang munafik? Karena ragu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ceteknya pemahaman mereka dan berlipat-lipat ganda dari kebodohan dan kezaliman mereka orang-orang munafik. Maka famaliha ulail qaumi la yakatun yafqahuna hadisa. Kenapa mereka orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak bisa memahami ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Niku ngoten nggih. Masyaallah. Ini jangankan awake dhewe mon gak paham. Makanya anak gak paham ngeten iki ya memang kita masih mendekati kemunafikan. Seringkali awake dhewe niku nek diwehi keburukan niku gak ikhlas, gak ridho, gak lilo karo ketentuane Allah. Nek diwehi rezeki seret, diwehi karire macet, diwehi macam-macam iku wis gak trimo karo Gusti Allah. Lah niki bahaya, Pak. Makanya kita itu inti daripada iman, rukun iman yang keenam itu adalah ridho kepada Allah. Lah niku Pak. Maka wala ridwanullahi akbar, ridho kepada Allah itulah yang terbesar. Terhadap ini ada cerita qala kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Muqatil bin Hayyan an Amru bin Syu'aib, dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, dulu kami duduk di sisi Rasulullah SAW, maka tiba-tiba datanglah Abu Bakar dan Umar fi qabilatain minan nas, dengan membawa kelompok manusia. Waqad iltafa'at aswatuhuma, dan mereka keras suaranya, mengeraskan suara. Jadi ada dua kubu, jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini dengan membawa pengikut masing-masing, mereka berselisih pendapat ya dengan mengeraskan suara.
Maka tiba-tiba akhirnya Abu Bakar datang mendekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Umar datang mendekat kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa engkau mengeraskan suara kalian berdua? Ini dua grup ini kenapa kok gaduh?" Maka seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah." Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya al-hasanatu minallah wa sayyi'ah min anfusina." Yani, ya Rasulullah, Abu Bakar itu mengatakan bahwa kebaikan itu datang dari sisi Allah, sedangkan keburukan datang dari diri kami sendiri. Kemudian Rasul bertanya, "Apa yang engkau katakan wahai Umar?" Maka Umar pun menjawab, "Aku mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan ini adalah dua-duanya dari Allah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pertama orang yang berkata seperti itu adalah Jibril dan Mikail." Malaikat pun juga berselisih. Malaikat pun antara Jibril dan Mikail pun berselisih. Maka Mikail berkata seperti yang engkau katakan wahai Abu Bakar, dan Jibril berkata seperti yang engkau katakan wahai Umar. Ini gila Abu Bakar nih koyok malaikat Mikail, bahwa yang kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari diri sendiri. Sedangkan Umar seperti pendapatnya Jibril bahwa kebaikan dan keburukan kedua-duanya dari Allah. Nahtalifu fayahtalifu ahlus samai, karena ahli langit berbeda pendapat, wa yahtalifa ahlus samai yahtalifa ahlul ard, maka ahli langit berselisih, ahli bumi juga akhirnya berselisih. Fataha kama ila Israfil faqadha bihi bainahum anal hasanata wa sayyi'ata minallah. Maka akhirnya dihakimi oleh malaikat Israfil. Maka keputusannya dari malaikat Israfil, sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu dari sisi Allah. Ya, ini pernyataannya Umar yang dibenarkan. Makanya inilah kullum min indillah. Keduanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Niku ngoten. Masyaallah. Summa aqbala ala Abu Bakrin wa Umar faqala Ikhfadha qadha'i bainakuma, maka jagalah. Maka Nabi bersabda kepada keduanya, Abu Bakar dan Umar, jagalah ketentuan Allah ini di antara kalian berdua. Lau aradallahu ala yasilama khuliqa iblis. Bahkan ditegaskan, kalau Allah berkehendak tidak ada satupun orang bermaksiat di permukaan bumi, tentu Allah tidak menciptakan iblis. Laknatullah. Niki Pak, niki sing angel nggih. Yakin kullum min indillah. Loro-loro niku dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun terus akhirnya ayat berikutnya, ma asabaka min hasanatin fa minallah, maka tidak menimpa kepadamu dari kebaikan kecuali dari sisi Allah. Ay min fadlillahi wa mannihi wa lutfihi. Jadi kalau kamu berbuat baik itu karena anugerah dari Allah, karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah, karena kelembutan dari Allah, karena rahmat dari Allah. Niku nak kita berbuat baik. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau kamu mendapatkan dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Aifa min qablika, karena dari sisi kamu. Wa min amalika anta, juga karena perbuatanmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Maka tidak menimpa kepada kalian dari musibah, maka itu karena perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakan amal manusia. Niki Pak, niki ayat niki, kalau ada keburukan itu datang dari diri kamu sendiri, itu adalah merupakan sarana penghapus dosa.
Nggih, nek awake dhewe rezeki seret. Masyaallah. Tangga ra seneng, disatru karo tangga. Bojo yo nggondo, anak beling. Ngoten-ngoten iku sebetulnya ada ketentuan dari Allah dan itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sing penting ikhlas, sabar, ridho. Nah niku ngoten. Masyaallah. Wa ya'fu an katsir iki Lana ini kewau nak keburukan famin nafsik ay bilambika. Lah niki Pak, kalau keburukan itu datang dari diri kamu karena dosa-dosa kamu. Min nafsika ay uqubatalaka ya Ibnu Adam, itu adalah hukuman dari Allah yang disegerakan di dunia karena dosa-dosa kamu. Niku ngoten. Wa dzakarana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalau artinya dua pernyataan tadi semuanya berlaku. Keburukan, kebaikan semua dari Allah. Kemudian tadi kalau mendapatkan kebaikan, ini tadi Pak, yang di atas kebaikan keburukan itu dari Allah. Itu juga dari sisi pandangnya Gusti Allah. Dari sisi pandang manusia, kebaikan itu dari Allah, keburukan dari diri sendiri. Itu adalah pernyataan, itu adalah dari sisi manusia kepada Allah. Kenapa begitu? Kebaikan itu kita bisa mengamalkan kebaikan karena taufik, hidayah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berbuat keburukan terus tertimpa berbagai macam musibah, kemudian menyalahkan diri sendiri karena dosa-dosa kita, maka itu juga diperkenankan, bahkan itulah yang dianjurkan seperti itu untuk introspeksi diri. Makanya ini Nabi SAW menceritakan di dalam hadis, sesungguhnya la yusibu rajulan khadshu'audin wala asrati qadamin wala ikhtilaji irqin illa bilambin. Niki Pak, Nabi SAW bersabda, tidaklah tertimpa seseorang tertimpa kemalangan seperti khadshu'audin, kakinya niku kecocok carang niku nggih, bambu apa kayu sing apa duri kecocok carang niku wong Jawa nggih. Wala asrati qadamin, dan tidaklah seorang itu kesandung watu, kesandung apa balok itu kesandung perkara ya. Kesandung perkara. Wala ikhtilaji irkin nggih niki. Demikian juga tidaklah kesleo illa bilambin, itu karena dosa-dosa kalian. Makanya niki Pak, awake dhewe niku sikile kesandung, keberet, sikile kesleo dan lain sebagainya, itu adalah karena dosa-dosanya. Wa ma ya'fullaha aktsar, dan sesungguhnya pengampunan Allah lebih besar. Artinya itu tadi ketika kita kesandung dan seterusnya, itu adalah sarana pengampunan dari sisi Allah dilewatne ngoten niku. Ngoten. Waruya Qatadah qad ruya muttasilan fi sahihi waladzi nafsi biyadihi la yusibul mu'minu hamun wala hasun wala nasamun hatta syauqati illa kafarallahu anhu biya min khotoyahu. Niki Pak, di dalam riwayat yang lain, demi zat yang jiwa Muhammad, jiwaku ada di tangannya, tidak menimpa kepada orang mukmin berupa hamun wa husnun, berupa kekhawatiran, dredeg khawatir, wala hasbin niki Pak, napa kesedih nggih, khawatir, sedih, bingung niki, wala nasabun niki Pak, gundel mangkel niki Pak, hatta syauqah yusakuha, sehingga duri yang menancap pada dirinya, illa kafarallahu anhu biha min khotoyahu, kecuali Allah mengampuni dosa-dosa orang mukmin. Nah jenengan kok khawatir,
bingung, sedih, mumet dan lain sebagainya, orang mukmin tertimpa ini semua, maka itu merupakan sarana penggugur dosa-dosanya. Masya Allah, enten apa mawon? Sedih, bingung, Masya Allah. Rezeki ini seret, gak oleh-oleh. Judulnya rada adoh, orang ini. Niki sarana penggugur dosa bagi kita. Makanya ridho mawon dengan ketentuan Gusti Allah. Jangan menyalahkan siapa saja. Nek enten ngeten iki kembali kepada diri sendiri. Makanya Pak, nek enten ngeten iki Pak, wiritane niku kan maca istighfar. Makanya di dalam hadis Pak, sahih malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang terus-menerus lidahnya membaca istighfar, maka kesempitan hidupnya ini akan diberi jalan keluar. Min kulli dhiqin makhraja. Kesulitan-kesulitan, problem-problem seberat apapun akan diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin farja, ati sing sumpek, ati sing bingung, ati sing bundel, ati sing macam-macam ruwet. Kaya bola ruwet kena aspal, ruwet pisan. Lah ngeten iki Pak, niku bakal diudari kali Gusti Allah. Akan diberi jalan keluar oleh Allah. Niki Pak sing nomor 3, nak wong niku terus menerus baca istighfar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Makanya kok iki kok bolak-balik kok seret kabeh. Carane ya nopo? Ya istighfar sing sakake-akeh. Sak akeh-akeh istighfar. Masya Allah. Cuma nggih ngeten Pak, ngoten niku biasane balance Gusti Allah niku lek ndadekno ngoten Pak, balance setimbang. Nggih ngoten. Engko karane sitok dibuka, sitoke mengke enen sing ditutup. Ya ben imbang. Kadang nyun sewu karo Gusti Allah dibuka kerane rezeki, rezekine akeh. Dhuwit niki rezeki dhuwit. Anake ora metu-metu. Wah niku ngoten Pak. Gak duwe anak. Kadang diwai rezeki anake akeh, rezekine duwite rada seret. Nggih ngoten iki Pak. Masyaallah. Niku lah kuasane Gusti Allah ngoten. Kadang niku rezekine ya akeh, duwite akeh. Anake ya akeh. Tapi bojone gondok anake. Bojone gondok anu. Lagi teko disengeni, lagi urung lungguh wis disengeni. Nggih ngoten niki Pak, didamel ngeten niki kali Gusti Allah. Kersane napa awake dhewe niku ben semendene tenggene Gusti Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Maka apabila kamu mendapatkan keburukan itu dari diri kamu. Nah niki Pak, ini tadi sudah saya sampaikan. Ini dari sisi kita kepada Allah, kita harus berkeyakinan seperti itu. Makanya wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhi min indik wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhi min indik. Maaf, hadhi min indillah ya. Ini tadi di dalam ayat tadi, apabila mereka mendapatkan kebaikan maka ini sisi Allah, apabila mendapatkan burukan mereka mengatakan dari sisimu wahai Muhammad, maka ini harus dihilangkan. Okay? Ini harus dihilangkan keyakinan seperti itu. Gara-gara aku ngibadah tambah rezekiku seret, ampun. Niki keyakinan ngeten niki cek keyakinane wong munafik. Katakanlah bahwa semua kebaikan keburukan datang dari sisi Allah, tapi dari sisi kita, etika kita kepada Allah, katakanlah bahwa kebaikan itu semua datang dari Allah, keburukan karena
salah kita sendiri, karena dosa-dosa kita sendiri. Wa arsalna kalinnasi rasula, dan Allah telah mengutus kepada manusia utusannya, yakni Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Ay tablighum syara'i Allah wa ma yuhibbuhu wa yardahu. Karena Rasul itulah yang membimbing manusia, menunjukkan jalan kepada manusia apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan apa yang dibenci dan yang dilarang oleh Allah. Itu sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW kepada umatnya. Kita tinggal ngikut saja. Wa kafa billahi syahida, cukuplah bagi Allah sebagai saksi atas kerasulan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua risalah telah disampaikan kepada umatnya. Niku ngoten. Masya Allah. Niki ngeten Pak nggih. Niki napa penjelasan ala kula. Ala kula ngeten nggih, ala kula. Niki semua itu Pak, niki kebaikan keburukan itu ya dari Gusti Allah. Niki bahasa ini pemrograman, set up dari Allah. Nggih. Makanya koyo komputer niku Pak, jenengan ngetik kok salah, niku sing salah duduk software. Software bener, nak dipetek A mesti munculnya A. Lah kok dipetek A munculnya B, iku sing salah jenis programe. Makanya ini dari sing salah tangane, soalnya sampean metek A niku rada minggir ketemu karo S. Jadi akhirnya sing muncul S. Makanya iku sing salah awakmu dhewe, nak programe bener. Itulah bahasa mudahnya, takdir dari Allah begitu. Makanya kok salah? Salah le mau metek ngoten. Wingi pun kula jelasne ngene. Lho Pak, A lho wis tak petek A temen Pak. A. Tapi tetep kok munculnya beda. Iya. Soalnya apa? Sampean kakean download virus. Komputer kebek virus. Makanya dipetek A munculnya gambar gak genah, soalnya kon banyak download virus video. Nah niki Pak, makanya ini kenapa kok kita ini gini kok jadinya begini, tidak sesuai yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena kita banyak berbuat maksiat kepada Allah. Amalan zahirnya mungkin bener, tapi amalan batinnya tidak bener. Senengane ngrasani uang, senengane gunjing uang, senengane ya niku lan liyane niku bahasa kula ngeten iki penjelasan bahwa segala sesuatu itu semua baik buruk dari Gusti Allah. Itu sudah sampaikan, kowe nak metek iki dadine apik, metek iki dadine elek. Niku program itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Lah kon kok salah petek? Ya sudah, itu kesalahan kamu sendiri. Rasul sudah memberikan jalan, kalau kamu metek ini datangnya nanti kebaikan. Nak metek iki engko metune virus. Akhirnya begitu virus teko merusak program. Makanya yang merusak program bukan siapa-siapa, yang merusak program kamu sendiri. Duwe HP ngeten iki. Kenapa kok hang HP ini? Ya salahmu dhewe, soalnya sering delok barang gak genah. Akhirnya katutan virus lah ngoten lah. Lah niku penjelasan paling gampang ngoten niku. Nggih, ngoten nggih. Pun aja kulino download virus nggih. Pun ngoten mawon, nenten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten sintang letah. Karek nglakoni sih. Kita tutup dengan bentuk majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.